Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam: fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, sebelum kita mengkaji himpunan putusan tarjih, mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah, diteruskan dengan ikrar dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita lihat kitab HPT, yaitu halaman 94, masih menjelaskan tentang dalil-dalil di dalam pelaksanaan sholat. Ya, saya teruskan, yaitu hadis, ya, penjelasan hadis yang ke-24. Li hadisi Abi Humaidil Mutaqaddim. Ada hadis Abu Humaid yang terdahulu fi, nah ini menunjukkan halaman yang ke-16. Wali hadisi Abdillah, dan ada hadis dari Abdillah bin Malik bin Buhainah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi. Jadi kana, keberadaannya waktu itu Rasulullah ketika sholat, farraja baina yadayhi, merenggangkan kedua tangannya, hatta yabtu wa bayadul ibtaihi, sehingga muncul, kelihatan apa itu, kedua keteknya. Jadi ketika sujud, kalau orang-orang Makkah, orang-orang dulu kan pakainya apa ya, kayak semacam baju ihram ya Pak ya. Jadi ketika kalau pakai baju ihram itu ya bisa kelihatan ketika sujud, kelihatan keteknya yang putih. Ini menunjukkan jangan dihimpit gitu ketika sujud. Ketika sujud direnggangkan. Jadi jangan dihimpitkan. Nah ini ketika kita sujud. Wa fi sahihi Muslim, dan ada di dalam kitab Sahih Muslim, farraja yadaihi an ibtaihi. Rasulullah itu merenggangkan kedua tangannya. Yadai tangan ya Pak ya. Ini yadah itu ini ya. Oh ini tangan ini, kalau ini mirfaqo ya Pak ya. Kalau ini tangan. Nah, di situ jelaskan
Wa fi sahih Muslim anna Rasulullah SAW kana idza sajada farraja yadayhi an ibtaihi hatta inni la ara bayada ibtaihi. Nah, ini ditegaskan lagi. Ada beberapa penjelasan hadis ketika sujud Rasulullah itu merenggangkan kedua tangannya sehingga kelihatan, ya, aku melihat, hatta inni la ara, sehingga sungguh aku. Nah, ini la itu kalau dalam bahasa Arab itu ada la yang panjang, ada la yang pendek, ya. Kalau la yang panjang itu bisa jadi la nahi atau la nafi. Kata la yang pendek itu sungguh. Jadi ditambah lagi ini, hatta ini la aro, ini la aro. Artinya benar-benar aku melihat bayadha ittaihi, yaitu putih keteknya Rasulullah. Ya, inilah apa itu penjelasan yang nyata gitu ya. Jadi tata cara sujud itu seperti itu. Wa fihi, dan ada di dalamnya aidon juga anil Barra bin Azib. Ada juga dari Barra bin Azib. Jadi periwayatan tentang sujud dan tentang sholat itu benar-benar mutawatir. Artinya disampaikan kepada sahabat yang banyak kepada tabi'in, kepada tabi'in dan seterusnya. Artinya tidak mungkin bohong. Nah, itulah apa itu penjelasan tentang sholat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sajadta, ketika kalian sujud, fadha kafaik, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu, warfa mirfaqaik, dan angkatlah kedua sikukmu. Jadi letakkanlah di tempat sujud dan apa itu kedua sikuknya itu direnggangkan. Inilah yang nantinya sering saya sampaikan bahwa sujud itu harus di tempat sujud. Artinya begini, tidak boleh ada penghalang dari tempat sujud untuk 3 anggota badan. Inilah yang nantinya dijelaskan oleh para fuqaha yang kemarin sampaikan, kalau kita itu sujud yang 7 anggota itu di tempat sujud. Jadi kalau ada orang yang pakai sorban terus menghalangi, itu pakaian yang disebut dengan sorban, bukan tempat sujud. Itu menurut pendapat dari fikih, para alim ulama itu menyatakan demikian. Begitu juga kalau yang perempuan yang bajunya, yang mekenanya itu tidak ada lubangnya dan di situ lurus penutup terus panjang terus dijadikan sebagai penutup, itu juga jadi penghalang. Tidak dinyatakan sebagai tempat sujud, tetapi itu mekena. Makanya hati-hati kaum ibu itu kalau sujud itu diperhatikan. Pisahkan yang melekat kepada badan dengan tempat sujud. Nah, ini penting sekali ya. Jangan sampai kita itu tidak sujud di tempat sujud. Ya kan, sorban itu bukan tempat sujud karena dipakai untuk penutup leher yang ikutin sunnah Rasul gitu ya. Atau mukena yang sudah dipakai untuk menutup aurat itu juga bukan tempat sujud, mukena. Maka tidak boleh menjadi penghalang. Atau sengaja mau sujud dikuel-kuel terus dibeginikan. Nah, itu tidak boleh karena tidak jatuh pada tempat sujud. Nah, inilah mungkin para alim ulama menjelaskan tentang hadis ini. Idza sajadta, ketika kalian sujud, fadok kafaika warfa mirfaqaika. Jadi diletakkan, maksudnya apa? Di tempat sujud. Li hadis Aisyah al-mutaqaddim, dari hadis Aisyah yang terdahulu, li hadisai. Nah, ini karena diidofahkan, maka bukan li hadisaini, nunnya hilang ya. Li hadisai Hudzaifah wa Aisyah, karena ada 2 hadis dari Hudzaifah dan Aisyah al-mutaqaddimaini yang terdahulu. Itu sudah menjelaskan berkaitan dengan sujud.
lima ruya an Ibni Abbas, karena ada yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, anan Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keberadaan Rasul waktu itu yaqulu bersabda, baina sajdataini, di antara dua sujud. Nah ini yang duduk ya, duduk. Nah apa doanya? Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah ini tata cara sujud, ini ada yang lafadznya ini ya, ada yang lafadznya ini, ada juga yang subhana rabbiyal azim juga ada, bahkan ada yang subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Nah, ini yang diriwayatkan dari hadis At-Tirmidzi kama fi Nailul Autar, seperti disebutkan dalam kitab Nailul Autar. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, sujud itu banyak bentuknya. Dan ada beberapa lafaz yang disunahkan. Sujud kalau dalam sholat, ya sudah seperti itu. Sujud dalam sholat, di sana itu ada tuturan lafadznya, ada subhana rabbiyal azim, ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dan yang lain-lain. Di dalam kitab tarjih ini boleh kita itu melafadzkan yang lain asalkan ada periwayatannya. Ya. Jadi ad-dinu an-naql. Jadi ad-din, agama itu adalah nukilan. Dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ad-din an-naql, terutama di dalam ibadah dan akidah. Enggak boleh di dalam ibadah dan akidah kok ada ngarang-ngarang. Itu tidak boleh. Mutlak. Jadi harus nukil dari Al-Qur'an ataupun dari hadis. Itulah agama. Makanya saya bacakan ketika awal pembukaan di situ, fakullu muhdatsatin fid dini, segala sesuatu yang baru di dalam urusan agama, bid'atun, itu bid'ah. Jadi dalam urusan agama itu tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Tentang sujud, sujud itu dinyatakan di dalam hadis adalah ketika orang yang paling dekat dengan Allah sedekat-dekatnya, yaitu ketika dia sujud. Ini maknanya banyak. Allah ciptakan manusia yang mempunyai kelebihannya adalah otaknya, akalnya. Otaknya yang bisa untuk berpikir, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, itulah otak, akal. Ketika di hadapan Allah, kita tidak boleh menyombongkan diri. Semua yang ada pada diri kita itu otak saja yang diberikan oleh Allah sebagai kelebihan, disuruh disungkurkan. Artinya tidak ada apa-apanya ketika kalian di hadapan Allah. Makanya kalau kita lihat, dan kalau kita lihat agama-agama itu ada yang nilainya universal, artinya yang ada yang diwariskan ke berikutnya, diantaranya yaitu mengabdi kepada Allah dalam bentuk sujud. Jadi agama manapun itu diwariskan ada perintah untuk sujud kepada Allah. Ya Sri Paus umpamanya ketika datang ke suatu negara dari bandara, terus turun dari pesawat langsung sujud. Ya itulah universalnya. Jadi ada nilai-nilai universal. Sujud itulah simbol agama. Dan sujud itu adalah simbol kedekatan seseorang dengan Tuhannya. Makanya nanti ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan demikian. Ya bahkan di sini di dalam hadis ya itu dijelaskan boleh kita itu berdoa ketika sujud yang akhir, yang paling mudah kita ucapkan dan yang kita anggap diperlukan untuk kita. Jadi ketika sujud akhir itu boleh dilamakan. Tapi kalau jadi imam jangan ya. Kalau jadi imam itu ya biasa aja lah gitu. Jadi jangan pakai panjang-panjangan gitu. Kalau sendirian boleh. Nah ini ya, jadi ada yang diperbolehkan.
Karena nanti ada beberapa pendapat ulama, as-shalah ad-du'a. Shalah itu adalah doa. Nah, orang yang paling dekat dengan Allah yaitu ketika sujud, maka kesempatan itulah digunakan. Nah, sujud itu ada beberapa bentuk ya. Kalau kita sujud ketika sholat ya sudah seperti itu, tidak ada perbedaannya. Ada juga sujud yang dinamakan sujud sahwi. Sujud sahwi itu kalau kita itu lupa. Kenapa disuruh sahwi? Sujud sahwi disuruh ingat bahwa kamu diberikan oleh Allah otak, bisa berakal, tapi tetap ada kekurangannya. Walaupun sholat gitu ya, kalian itu sedang menghadap Allah, tetap kamu itu kadang-kadang lupa. Nah ini, jadi al-insan mahal khata' wa nisyan gitu. Artinya manusia itu tempatnya dosa dan lupa. Makanya walaupun dalam keadaan sholat disuruh, kalau lupa disuruh untuk sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Jadi di situ maha suci Allah yang tidak pernah kantuk, tidak pernah tidur, dan tidak pernah abe terhadap makhluknya. Kalau kita sedang menghadap Allah saja kadang-kadang lupa. Kadang-kadang takbir dari bangun langsung baca surah lain bukan Al-Fatihah. Kadang-kadang sudah jumlahnya baru 3 padahal 4 sudah salam. Kadang-kadang jumlahnya sudah 3 perasaan lupa baru 2 rakaat. Nah ini, ya inilah apa itu menunjukkan bahwa kita itu sebagai pelupa, maka diingatkan. Ada juga yang disebut dengan sujud syukur. Ya, di sana ada sujud syukur dengan sujud tilawah sama apa ya lafadznya. Jadi sujud syukur, nah ketika kita itu memperoleh nikmat dari Allah, jadi diawali dengan takbir dulu ya Pak ya, Allahu Akbar langsung sujud gitu. Nah itu, jadi caranya itu seperti itu. Jadi disuruh sujud ya, sajada wajhiya lillati khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi. Sujud tilawah juga demikian. Sebenarnya kalau kita mendengarkan ayat-ayat tentang sajdah, ayat sujud ya, ayat-ayat sujud itu ya pokoknya di sana itu ada yang tidak mengungkapkan sajdah, ada yang kebanyakan mengungkapkan sajdah. Jadi mengungkapkan keagungan Allah gitu ya, gambaran keagungan Allah, maka langsung kita sujud. Nah itu walaupun dalam keadaan sholat kita disuruh untuk sujud juga, namanya sujud tilawah. Nah sekarang bagaimana kalau sujud tanpa sebab? Gak boleh ya. Jadi gak boleh orang itu sujud tanpa sebab, itu gak boleh. Ini mohon maaf ya, kadang-kadang habis apa itu wirid terus ada orang sujud, saya nggak ngerti sujud apa itu ya. Nah ini, jadi bentuk sujud itu adalah bentuk peribadatan ya. Jadi kayak ruku, sujud itu adalah simbol peribadatan, nggak boleh digunakan di tempat sembarangan. Jadi kalau umpamanya orang hormat kepada orang tua pakai seperti kita ruku, nggak boleh itu. Sujud apalagi, ruku aja nggak boleh, berbentuk ruku itu nggak boleh. Makanya dulu ada bapaknya, Bapak Hamka, ketika dipenjarakan di Sukabumi, terus beliau itu kan seorang alim. Nah orang Jepang itu nyuruh hormat kepada matahari, Seikere namanya, disuruh hormat kepada matahari ketika pagi hari. Bapaknya Pak Hamka ini nolak. Nah karena nolak disiksa. Karena disiksa reaksi umat Islam luar biasa, melawan Jepang. Akhirnya Jepang itu ketakutan karena umat Islam ya ketika itu seorang alim itu ya simbol ya, menjadi kalau ada orang alim sampai dilecehkan, sampai dianggap tidak berharga, maka bangkit umat Islam. Nah ketika itulah di Nusantara itu bangkit membela
bapaknya Pak Hamka. Jadi beliau tidak mau sujud dan digebuk ya, dari di haikerek gitu ya, bagero gitu ya, kalau orang Jepang dulu itu bagero, dipukul gitu ya. Nah itulah tersebar ke berbagai peruncuk pelosok negara, sehingga apa itu, Jepang itu kewalahan. Ada apa? Oh ternyata ada yang tersinggung. Nah, urusan agama, yaitulah kesetiaan dulu ya Pak ya. Kesetiaan dulu itu apa itu, orang-orang itu ya mohon maaf, banyak orang bodoh tapi hormat kepada orang alim. Jadi muruah agamanya itu terjaga. Kalau sekarang kan enggak ya, kadang-kadang orang alim ngomong terus dilecehkan gitu. Ada orang pinter ngomong terus diviralkan karena tidak bisa dipahami padahal karena kebodohannya. Nah inilah yang terjadi di zaman sekarang itu seperti itu. Jadi rukuk sujud kita tidak boleh sembarangan kalau tidak ada perintahnya, karena itu termasuk kategori ibadah. Bagaimana dengan orang-orang terdahulu? Kalau sudah masuk Islam, sujud ruku kepada orang tua ya nggak boleh, apapun bentukannya. Ada istilah sungkeman gitu, haram, itu nggak boleh. Ya inilah yang disebut dengan adat. Adat itu ada yang sahih, ada adat yang fasidah. Jadi adat yang sahih itu yang sejalan dengan ajaran Islam. Kalau ada adat yang tidak sejalan, itu yang rusak. Jadi tidak semua adat itu bisa diakomodir dalam agama, tidak semua. Ya, kalau ada unsur peribadatannya itu tidak diperkenankan. Kalau ada orang Islam dalam acara sungkeman sampai menyerupai ruku, haram. Apalagi sampai menyerupai sujud, itu haram. Parah lagi, ada orang tua yang jempolnya, kakinya dicuci terus diminum. Ini jelas tidak ada syaratnya, tidak ada syariatnya, itu tidak dibenarkan. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, itulah berkaitan dengan sujud ya, dengan sujud. Di samping anggota tubuhnya, anggota tubuh sujud juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Lima ruya an Ibni Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam baina sajdatain Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Dan ini ketika di antara dua sujud kita melafadzkan itu. Ada juga yang Rabbi firli juga boleh ya Pak ya. Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, apa? Nah, karena terbiasa yang bacanya ini jadi beloknya ke situ. Rabbi firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu yang ada yang Rabbi firli. Ada dijelaskan. Li hadisi Abi Hurairah al-mutaqaddim wa li hadisin Aisyah, ada juga hadis dari Aisyah, wa li hadisis naini mutaqaddimaini, dan karena ada hadis dua. Terus li hadisin Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Malik itu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa? Yusolli, beliau dalam keadaan sholat. Fa idza kana fi witrin, dan ketika dalam jumlah rakaat yang tiga rakaat, min sholatihi, dari sholatnya, lam yamhad hatta yastawiya qa'idan. Nabi Muhammad tidak langsung bangun dari duduk, ya tidak langsung bangun dari sujud, tetapi di situ disuruh untuk sujud. Nah ini ada penjelasannya, duduknya seperti apa. Nah ini penting sekali ya. Jadi duduknya seperti apa? Apakah sama dengan duduknya ketika sholat rukun-rukun yang lain? Nah ini ada penjelasannya. Wa fi lafdin, ada di dalam lafaz yang lain, lahu baginya, fa idza rafa'a ra'sahu minas sajdat as-saniyah jalasa wa'tamad 'alal ardi summa qama. Jadi ketika
apa itu mau bangun yang ketiga dari sujud, ya dia itu apa itu duduk sebentar. Duduk sebentarnya itu kayak orang nempel ke panas, Pak. Jadi duduknya bukan duduk enggak, tapi duduk kayak nempel sejenak terus bangkit langsung. Jadi jangan duduk sampai duduk sempurna ya Pak ya. Duduknya itu nempel langsung gitu. Jadi kayak nempel ke tempat yang panas. Jadi kalau kita pokoknya bangkit dari sujud, terutama yang 3 rakaat dan 4 rakaat. Kalau 3 rakaat dari tahiyat Pak ya. Yang 4 rakaat ya Pak ya. Nah itu kayak duduknya itu kayak duduk nempel di tempat yang panas, pantatnya. Jadi tidak sampai nempel tapi cepat. Kira-kira seperti itu. Nah ini yang kadang-kadang kita duduknya kayak apa sih? Tidak dijelaskan, tidak dicontohkan. Li hadisin Abi Hurairah al-mutaqaddim walahu fi sahih Muslim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahada min ar-raq'ah as-saniyah istaftah al-qira'ah bilhamdillah rabbil alamin walam yaskut. Nah ini penjelasan ketika Rasulullah bangun dari rakaat yang kedua, maka Rasulullah langsung baca Al-Fatihah. Ya, di hadisin Abi Humaid As-Sa'id Al-Mutaqaddim, dan ada hadis dari Abu Humaid As-Sa'id yang terdahulu. Walima fi sahihi Muslim, dan karena ada sahih Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi tasyahhudi, ketika Nabi Muhammad duduk di dalam tasyahud, wa do'a yadahu, meletakkan tangannya al-yusra yang kiri ala rukbatayhi, di atas dengkulnya al-yusra yang kiri, wa do'a yadahul yumna, dan meletakkan tangannya yang kanan ala rukbatil yumna, atas dengkul yang kanan, wa qa'ada salasan wa khamsina wa asyara bi asbu'ihi as-sababah wa fi. Ini kalau diumpamakan gitu ya, diumpamakan itu salasa wa khamsina, ada 3 dan 50. 50 itu ini 3 ya Pak ya. Terus 50 itu begini. Jadi kira-kira itu begini. Kira-kira begini. Jadi 3 50. Jadi 3 dan khamsinya. Jadi 53 gambarannya begini. Ini 3, ini 5. Ini 5, ini 3. Jadi 53. Gambarnya seperti itu. Jadi begini. Nah, karena ditempelkan ke jempol Pak ya. Jadi begini. Itu gambarannya seperti itu. Ini hadis ya, bukan pendapat fikih, bukan. Jadi disuruhnya beginilah, kira-kira begini ya. Jadi ini lubang, ini 3. Jempolnya itu ditempelkan ke jari tengah. Nah, kira-kira seperti ini, kayak 53. Dungkluknya awalnya begini. Jangan udah begini atau disuruh kayak 53. Wa khamsina wa asyara bi asbu'ihi as-sababah, dan menunjuk ya celupuk tangannya. Nah, itulah caranya. Ya, makanya nanti ketika asyhadu alla ilaha illallah, nanti ada perintah fal yuharrik. Jadi awalnya begini, terus fal yuharrik. Nah, seperti ini. Ya sudahlah, kalau fal yuharrik nanti ada yang begini, ada yang begini-gini. Itulah pemahaman dia ya Pak ya. Karena ada pernyataan fal yuharrik itu. Mau ubahnya satu, ya sudah, itu al fal yuharrik juga, perintah diubahkan. Semakin arif Pak ya. Jadi tidak mentertawakan. Oh itu kalau di sana sholatnya itu digoyang-goyang gitu, di sholatnya ditunjuk-tunjuk itu, enggak seperti itu, karena paham ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Ya, karena Rasulullah SAW. Nah inilah penjelasan tentang sujud. Diteruskan lagi al-yusra ala fahidhil yusra wa asar. Oh ya, tadi berkaitan dengan itu. Nah ini wa wadwa ibhamahu ala asbu'ihil wusta. Wa wadwa ibhamahu ala asbu'ihil wusta. Dan meletakkan jempolnya itu terletak kepada jari jemari tengah. Wa yalqam kaffuhu al yusra rukbatah. Dan yang kiri itu mencengkeram.
mencengkeram dengkul yang kiri. Nah, jangan lempes Pak, terus dipegang begini. Jadi mencengkeramnya pun tidak boleh terlalu lebar, tidak boleh ngucup. Direnggangan dikit seperti ini, terus ditekan. Nah, itulah perintah sholat sampai seperti itu gerakannya. Ya selama ini kan paling taruh aja ya Pak ya. Ternyata hadis bukan dari pendapat ulama ya, yang Rasulullah nyatakan jari jemari kita itu ditekankan seolah-olah mencengkeram dengkul. Nah ini makanya kaji terus gitu ya. Ya ternyata kita banyak yang belum diketahui, penting sekali. Makanya kan wahyu yang pertama ikra, baca. Ya karena seperti itu. Ya bisa juga karena lupa, bisa juga karena tidak tahu. Makanya ikra. Nah ini penting sekali. Jadi wayal qamu kafuhu al yusra rukbatah. Jadi disuruh menggenggam, mencengkeram lututnya yang kiri. Lima fi hadisi Abi Humaid bin Sa'id al-Mutaqaddim wallahu a'lam bissawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.